Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Billy Paracika selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Farhan Prayosya Putra dengan NIM 64241913 dengan kode kelas 642C06 UBSI Kalimalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis pidato Bapak Joko Widodo mengenai anti korupsi sedunia. Tapi sebelum saya menganalisis, saya akan menampilkan videonya. Videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa, butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya.
Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Langsung saja kita ke latar belakang. Pidato ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020 dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau AKOR-DIA. Latar belakang utama pidato ini adalah komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi sekaligus merespon terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, saat terjadi kritik publik terhadap pelemahan KPK, revisi UU KPK, dan isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas lembaga penegak hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari video pidato ini. Pertama, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini sebagai langkah preventif. Yang ketiga, menyampaikan perlunya pendekatan sistematis, transparan, dan kolaboratif. Yang keempat, memberi semangat dan motivasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat. Dan yang terakhir, membangun citra bahwa pemerintah tetap berpihak pada integritas meski berada dalam sorotan publik. Baik, yang selanjutnya saya akan menganalisis bahasa. Yang pertama, diksi atau pemilihan kata. Menggunakan bahasa formal dan netral. Contohnya, transparansi, integritas, sistematis, penindakan, dan akuntabilitas. Terdapat diksi kuat yang bersifat ajakan dan motivasi seperti harus kita mulai, jangan menyerah, dan pemerintah berkomitmen. Yang kedua, ada struktur kalimat. Banyaknya kalimat majemuk bertingkat yang menjelaskan sebab akibat dan penekanan ide. Contohnya, korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan strategi jangka panjang yang terintegrasi. Beberapa kalimat menggunakan pola paralelisme atau pengulangan struktur seperti harus dicegah, harus ditindak, dan harus dilawan. Selanjutnya yang ketiga, ejaan dan tanda baca. Ejaan sesuai PUEBI dan penggunaan tanda baca yang tepat untuk menegaskan maksud. Tidak ditemukan kesalahan gramatikal atau penulisan yang membingungkan. Yang keempat ada retorika, tindakan tutur ilokusi dominan. Representatif atau pernyataan fakta, direktif atau ajakan, komisif atau komitmen, deklaratif atau pengumuman program. Ada gangguan metafora ringan seperti walaupun listrik di KPK padam, semangat pemberantasan korupsi harus tetap menyala. Yang kelima ada pengulangan, digunakan untuk menekankan poin penting. Contohnya, pencegahan lebih penting dari penindakan. Pencegahan adalah kunci, pencegahan adalah awal dari segalanya. Teknik ini menciptakan ritme daya ingat bagi audiens. Selanjutnya saya akan menganalisis tentang dampak terhadap audiens. Yang pertama, bagi masyarakat umum, memberi harapan sekaligus skeptisme. Harapan muncul dari janji reformasi, tetapi skeptisme muncul karena realitas korupsi tetap merajalela. Yang kedua, untuk aparat pemerintah, menjadi pengingat, tanggung jawab, dan ajakan untuk memperkuat integritas. Yang ketiga, untuk aktivis anti korupsi, mungkin menilai pidato ini terlalu normatif dan minim langkah konkret, tapi tetap penting sebagai pengakuan formal pemerintah atas masalah ini. Dan yang terakhir, bagi pelajar dan mahasiswa, dapat memicu kesadaran akan pentingnya pendidikan moral dan hukum sejak dini.
Selanjutnya saya akan menganalisis tentang kritik dan rekomendasi. Dari yang pertama yaitu kritik. Minim data atau capaian konkret. Pidato terlalu normatif dan tidak disertai angka atau evaluasi program sebelumnya. Kesan terlalu birokratis, tidak ada sentuhan emosional yang dalam atau kisah yang nyata menyentuh audiens. Tidak menyentuh isu-isu sensitif seperti pelemahan KPK atau kasus besar yang sedang hangat justru diganggu oleh publik. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi. Sertakan data real time untuk menunjukkan progres nyata. Lalu selanjutnya gunakan cerita naratif singkat agar pidato lebih membumi. Lalu jangan hindari isu kontroversial, justru hadapi dengan transparansi agar membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, buat pidato lebih interaktif atau visual dilakukan secara daring. Lalu kesimpulan dari pidato yang saya dapat yaitu pidato Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 memiliki kekuatan dari segi struktur formal, retorika, dan diksi yang kuat secara diplomatis. Namun pidato ini kurang menyentuh sisi emosional dan terlalu menghindari isu aktual. Meski begitu, secara fungsional pidato ini tetap berperan sebagai simbol komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sebagai moral bagi aparat negara dan masyarakat. Mungkin sekian analisis dari saya. Jika terjadi kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.